mengajak teman-teman semua di sini, kita mari sama-sama mengidentifikasi sumber daya atau aset dari modal dari sekolah yang kita miliki. Kenapa? Karena identifikasi aset ini perlu agar kita mengetahui kekuatan yang kita miliki, kekuatan sekolah yang kita miliki, agar kita dapat memajukan sekolah kita dan bagaimanakah kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan dari sekolah yang kita miliki. Nanti bergantian saya dengan Pak, silakan itu. Jadi latar belakangnya adalah sekolah itu wajib memiliki ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya keberhasilannya ini tentu sangat bergantung pada kita, bagaimana kita memandang sekolah ini merupakan sebuah ekosistem. Namanya ekosistem pasti dia ada komponen biotik, ada komponen abiotiknya. Komponen biotiknya diantaranya adalah kita, sumber dayanya, Bapak Ibu guru, murid, para sekolah, pengawas sampai kedinasan. Sudah kan? Unsur-unsur abiotiknya banyak, lingkungan kita, masyarakat kita, dan kita memiliki, sebenarnya kita memiliki satu aset yang luar biasa. Siapapun yang datang ke sekolah itu akan kita langsung terpesona, yaitu kita memiliki selokan yang dijadikan kolam ikan. Itu aset yang luar biasa. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Fatma. Terima kasih Bu Fahmi. Bapak Ibu, ada 7 jenis sumber daya atau yang biasa kita sebut modal utama kita. Kalau Bu Fahmi senangnya seperti ini aset. Diingatkan kembali lagi, tadi mungkin Bu Fahmi tadi sudah, tapi saya menekankan kembali bahwa kita melihat aset ini jangan dari sisi negatifnya. Lihatlah aset ini dari sisi positifnya. Yang pertama adalah aset manusia. Manusianya itu ya adalah kita, mulai dari murid kita, orang tua, guru, dan semua warga sekolah beserta pemuka masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita, bahkan sampai ke dinas ya. Kemudian ada aset sosial, berarti lingkungan ya, lingkungan sosial kita, baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan tempat tinggal anak-anak dan seterusnya, lingkungan yang berada di sekitar sekolah kita. Kemudian ada fisik. Fisik ini adalah bangunan yang ada di sekitar sekolah kita. Di sekolah kita sendiri adalah bangunan fisik. Kemudian di sekitar sekolah kita mungkin ada stasiun. Itu juga termasuk adalah fisik ya, atau bangunan. Kemudian ada lingkungan. Nah, sekolah kita pun juga ada lingkungan. Walaupun kita melihat lingkungan kita kecil ya, lapangan kita kecil, tapi kita bisa memanfaatkan sebesar-besarnya. Karena lingkungan kita tidak hanya ada di depan, tapi juga di belakang juga bisa menjadi aset buat sekolah kita. Dan termasuk tadi salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan selokan sebagai kolam ikan ya. Berikutnya adalah modal finansial. Finansial artinya keuangan. Nanti lebih jauh lagi akan dibicarakan oleh bendahara. Kemudian politik, apa sih maksudnya kok bisa masuk ke politik sih? Nah, politik ini adalah aturan-aturan, baik aturan kepala sekolah, aturan dinas, bahkan sampai aturan pusat. Ini adalah kebijakan-kebijakan ya. Kemudian terakhir adalah aset agama dan budaya. Ini juga kita bisa manfaatkan bersama. Agama yaitu agama kita berbeda, tapi bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan sebagai aset. Begitu juga dengan budaya kita, walaupun berbeda, kita bisa menggunakannya. Seperti budaya ini kan bisa menjadi kebiasaan di lingkungan Kebun Baru yang istilahnya adalah kebanyakan adalah orang Betawi ya, khususnya ya kan. Nah, budaya Betawi ini apalagi sekarang ada kearifan lokal. Nah, itu bisa kita kembangkan dari aset budaya dan agamanya. Kemudian berikutnya Bu Fahmi adalah bagaimana kita akan mau mendaftar aset, pengelompokan aset berdasarkan lingkungan tadi. Ya Bu Fahmi, mau kita akan mendata daftar aset yang dimiliki oleh sekolah itu apa saja sih, berdasarkan 7 modal utama tadi, yaitu 7 sumber daya yang ada di sekolah. Silakan Bu Fahmi, saya akan mengetik dari situ aja. Bisa nanti saya keluarkan aja. Ya, baik teman-teman. Jadi kita di sini kita bareng-bareng berpikirnya bareng-bareng sama-sama. Kira-kira apa aja sih daftar aset yang dimiliki oleh sekolah kita? Monggo
Dan apa aja sih aset yang dimiliki tadi kita harus sewakan. Meja, kursi. Nah, tuh meja, kursi kita sudah Mebel. sangat sekali apa ya, sudah sesuai dengan jumlah peserta didik dan guru. Ya. Mungkin nanti di kisah-kisahnya nanti aja bukan. Iya, Sekarang tapi- apa aja? Alat Itu ya. elektronik. Sebentar. Meja, kursi ya, kursi, alat elektronik, Iya, alat elektronik. elektronik, AC dan AC. Drum band tuh ada mukul-mukul doang, habis mukul-mukul kayak gitu. Drum band, Sound system. Kosida, Sound system. Alat sound bendera. system. Upacara. Oh, sound system kita udah keren banget tuh. Berapa juta? 60. Terus tadi apa? Bicara aset sekolah banyak. Marabis. Kosida. Tadi ya, Kosida. Rangi juga sama. Yang masih gede. Yang biar kelihatan orang. Petak. Apalagi Petak Kosida. apaan? Petak. Peta, peta. Oh, peta. Peta, globe, Peta yang atlas. banyak. Alat peraga. Alat peraga. Nah, Buku. Kita apa punya ya, buku. alat peraga edukatif ya. Alat peraga. Lemari. Kemarin mencukupi ya. Bola. Ya itu masuk alat peraga. Amin ya. Biar si Pak Yudi masuk. Kasur, matras kali. Matras, Obos. Lanjut. RR. ring basket, Ada pesinetnya. Oh, P3K boleh. Itu lingkungan yang belakang bisa ya. Berarti kan Halaman belakang. halaman bisa jadi depan, aset. halaman depan, halaman belakang. Kolam. Halaman aja berarti ya. Kolam. Kolam. Bola. Bapak ibu gurunya yang kreatif itu juga aset. Ya. Murid kita bagaimana Bapak Ibu? Murid kita bagaimana? Sangat berprestasi. Ya, mau berprestasi. Itu juga merupakan aset. Kepala sekolah, kebijakan dari kepala sekolah atau kebijakan dari keuangan? Gampang minta uang ke bendahara gitu. Masuk itu aset itu ya? Termasuk aset. Kalau ke bendahara yang gampang kita minta uang itu termasuk aset. aset keuangan. Terus apa lagi nih? Kantin ya. Kantin bisa jadi finansial pemasukan. Iya kan. Ya. Apalagi es krim. Udah nggak ada ya es krim ya? Ini kan bahas. Lanjut. Nya belum keluar. Apa lagi? Ada lagi? Guru bapak guru olahraga mungkin selain lapangan kecil mau memakai apa gitu? Di gedung SD 03 kan aset. Iya dong, duduk Kita dekat gedung kesenian loh. Asal udah. Iya, Iya, tapi kan masih dalam itu. Gedung kesenian Jakarta Selatan kan? Kantor polisi, pos Stasiun polisi. juga. Nah, stasiun dekat dengan stasiun Cawang. Kali kan bisa dimanfaatkan untuk belajar. Sungai kali. Jangan kali. Kamu berarti ikutan infrastruktur. Danau. Betawi dia ikut ikutan Betawi. ada danau ya. Momot. Sebenarnya kita juga apa Ya namanya? lanjut. Alat Apa transportasi lagi? kan gampang ya, ada Alat transportasi angkot ya. bisa melewati. Tulisin transport apa Pak? Transportasi. 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 Jalan raya, jalanan yang sepi, jalan yang aman, Kantor lurah. lingkungan yang kondusif, Kantor lurah, lingkungan puskes, Betul, bersyukur sekali kita puskesmas, Nah, ini ternyata kan kita banyak banget kekuatan. gedung kesenian, taman ekowisata bisa kita manfaatkan. Ekopa kata Bapak, Ada Eko pasti masuk ke dalam kebersihan lingkungan. Ayo, ajak lagi anak kelas 1B masuk ke PN. Terus apa lagi? Jangan nanti terbalik, bukan yang naik. ini aset yang radiusnya berapa kilo? Stasiun ya. Udah stasiun murah. Ada lagi? Di tempat Ada kita radius. banyak restoran. Mau. Restoran Kailan. Mau banyak. Kelurahan. Bebek Kaleo, Iya. Tempat kelurahan, gedung kesenian, gedung kesenian. Bosnya. Dekat dengan stasiun Transjakarta ada. MRT way, keren. cek,
Restoran cek. Pabrik tahu. Pabrik tahu cek maksudnya Pak. Kira ada pasar. Nah, pasarnya bisa dimanfaatkan di Pasar Bengong. belajar. Bawah dan Kerekun. Boel, Pasar Bengong ya? Pasar Bengong namanya. Pasar iya bisa Ya, jadi tapi kan digunakan. lingkungan dari yang dekat dengan sekolah kita. Mungkin nanti suatu saat Is mau ngajarin anak-anak kita belajar pabrik belajar dari tahu aja ke sana masih Belajar. bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Belajar tentang pembukaan Sudah ada istilahnya kayak sudah benar sudah. Kesenian udah, gedung kesenian. Supermarket Indomaret tuh sekitar sini. Ada Alfamidi, Indomart, Minimart. Terima kasih. Wow, ternyata wow. Banyak banget kan. Pos polisi, pos sapam. Sudah. PPSU. Pasar PPSU. Udah Kenalannya udah. Ini kan di depan. Lingkungan hidup. Pasar bawah. Lingkungan hidup. Pasar udah juga pasar. Apa? Dinas Lingkungan Hidup. Itu dia. Dinas Lingkungan Hidup. DLH. Mau apa lagi? Udah cukup kami. Oke. Teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, jadi inilah aset ternyata kita kalau kayak gini kita identifikasi aset ini. Toko material. Banyak sekali dan ini sebenarnya dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran kita dan dapat jadi modal kita buat meraih prestasi yang lebih baik lagi. Amin. Sebelahnya apa, Pak? Ini pengelompokan. Oh, nanti aja itu urusan kita. Oke. Oke, mungkin sekian Pak, ada tambahan dari Bapak? Mungkin ada ide-ide lain? Bapak Ibu, ini daftar aset yang dimiliki sekolah. Artinya tidak harus di dalam sekolah kita sendiri, di lingkungan sekitar. Maka tadi kan dari 7 aset itu kan ada yang namanya tadi lingkungan. Ada fisik. Fisik itu adalah bangunan-bangunan yang ada di dekat kita, termasuk salah satunya adalah gedung kesenian Kebun Baru, ya, gedung kelurahan dan lain sebagainya. Seperti ini daftar aset yang kita miliki, yang kita bukan miliki, ya, artinya yang sudah kita identifikasi. Nah, berikutnya ada pengelompokan aset. Dalam memanfaatkan aset ini, kita jangan lihat dari segi negatifnya. Misalnya dari segi manusia, mungkin kita banyak kekurangannya, tapi bukan kekurangan yang kita lihat, tapi kelebihan. Misalnya Pak Fajar, kelebihannya banyak, walaupun kekurangannya juga banyak, tapi jangan itu yang dilihat. Tetap lihatnya adalah kelebihan. Di antaranya adalah jago menyanyi, membuat lagu dan lain sebagainya. Kita ada kelebihan. Makanya kalau di kami disebutnya inquiry apresiatif, melihat segala sesuatu dari segi positifnya. Sebelum saya tutup, silakan Pak Fajar mau bertanya jawab. Silakan saya buka pertanyaan untuk Pak Fajar. Ya. Udah nggak usah pakai sesuatu. Oke, baik Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sangat senang sekali untuk menjelaskan. Pak Fajar, saya zoom ini. Iya. Tapi mohon diperjelas definisi aset itu apaan gitu. Kok sampai kelurahan punya kita gitu. Bukan punya kita. Bukan punya kita, tapi lingkungan. Menurut kamu membahas Indonesia aset itu apa gitu, diarti dulu gitu. Dia nggak salah persepsi. Mas. Menurut KBBI. Menurut Kubi. Menurut KBBI, kita buka ya. Iya. Apa itu aset? Menurut KBBI adalah apa sih aset? Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud ataupun tidak berwujud. Dalam artian, berarti semua kekayaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Jadi apa yang kita miliki? Yang berwujud apa? Ya kita juga berwujud. Kemudian tidak berwujud, karena mungkin finansial itu tidak berwujud karena kan bisa kita semua sekarang kan online jenisnya ya. Walaupun ada transaksinya, tapi dia tidak berwujud bentuknya. Bisa seperti itu, keuangan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Fajar. Jadi bukan kekayaan harta benda seperti yang dan kita bayangkan ya. Jadi dalam bentuk aset itu yang berwujud itu bisa modal utama. Karena itu kita belajar 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah
adalah ini. Nah, apa itu? Termasuk tadi bakat. Bakat juga adalah aset yang dimiliki oleh murid yang tidak berwujud, ya kan? Itu juga seperti Pak Bajar, bakat dalam bermain musik atau bakat dalam bernyanyi, tapi tidak berbentuk wujudnya, tapi terlihat. Terasa pedasnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan aset. Kemampuan Pak Wildan dalam berenang itu juga bagian aset. Pak Wildan bisa memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Pak Wildan untuk mengembangkan sekolah kita, memajukannya di bidang olahraga, misalnya melatih anak-anak untuk bisa menjadi perenang yang handal. Nah, itu bisa menjadi aset. Seperti itu ya. Kemudian lingkungan sekolah kita bisa menjadi aset kita dengan memanfaatkan selokan. Selokan kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan apa tadi, pembudidayaan ikan, insya Allah akan menjadi sumbang finansial buat sekolah kita jika kemudian dijual. Artinya kan jika itu kemudian dijadikan itu sebagai aset dijual. Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang aset atau modal, ini modal utama kita. Sudah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.